Matahari kita sangat besar. Mau bukti? 99,86% dari massa seluruh tata surya kita adalah massa matahari, khususnya hidrogen dan helium yang merupakan bahan dasarnya. Dan sebagian besar dari 0,14% sisanya adalah massa dari 8 planet tata surya. Atmosfer matahari lebih panas dari permukaannya. Suhu permukaannya mencapai 5.540 derajat Celcius, tapi atmosfer bagian atasnya memanas hingga jutaan derajat. Venus juaranya dalam hal gunung berapi. Planet ini memiliki sekitar 1.600 gunung berapi besar, namun tidak diketahui ada satupun dari mereka yang erupsi. Lautan di Jupiter lebih besar dari lautan lainnya di tata surya, tapi tidak seperti di bumi. Lautan ini tidak terbuat dari air, melainkan dari logam hidrogen. Kedalamannya pun luar biasa, 40.000 km, hampir sama dengan panjang keliling bumi. Dengan diameter rata-rata 3.500 km, bulan adalah satelit terbesar kelima di tata surya setelah Ganymede, Callisto, dan Io milik Jupiter dan Titan milik Saturnus. Ada lubang hitam raksasa berjarak 250 juta tahun cahaya dari kita yang mendengungkan suara terdalam yang pernah terdeteksi di alam semesta. Bunyinya 57 oktav lebih rendah dari C tengah di pianomu. Ia sekitar 1 kuadrilion kali atau 1 dengan 15 nol di belakangnya, lebih rendah dari apapun yang bisa kita dengar. Galaksi Bima Sakti dan galaksi Andromeda akan bertemu setelah 3,75 miliar tahun. Mereka saling mendekat satu sama lain dengan kecepatan yang sangat tinggi. Saat kedua galaksi ini bertabrakan, mereka akan membentuk galaksi elips yang besar. Saya tidak hidup lagi kala itu. Merkurius berusia beberapa miliar tahun. Pada tahun 2016, para ilmuwan menemukan kejanggalan pada permukaan planet ini menunjukkan ukurannya menyusut. Setelah penelitian lebih lanjut, ditemukan bahwa Merkurius belum menyelesaikan proses pendinginannya. Di luar angkasa, astronot bisa kehilangan sekitar 1% dari massa otot setiap bulan. Untuk mencegahnya, mereka harus tetap berolahraga ketat selama 2 jam setiap hari. Venus berputar pada porosnya dengan sangat lamban. Rotasi penuhnya memerlukan waktu selama 243 hari di bumi. Dan kala revolusinya kurang dari 225 hari di bumi. Artinya, 1 hari di Venus lebih lama dari 1 tahun. Kita bisa melihat gerhana matahari karena meskipun ukuran bulan 400 kali lebih kecil dari matahari, posisinya 400 kali lebih dekat dengan bumi. Jadi, bulan bisa benar-benar menghalangi matahari. Namun, dalam 50 juta tahun, bulan tak akan bisa sepenuhnya menghalangi matahari. Orbitnya akan mengalami perubahan. Gunung tertinggi di tata surya kita adalah Olympus Mons di planet Mars. Tingginya 3 kali Gunung Everest, gunung tertinggi di atas permukaan laut planet kita. Berdiri di puncak Olympus Mons tidak akan terasa seperti menapakkan kaki di atasnya. Tebing-tebingnya tidak terlihat karena kontur planet ini. Harga pakaian ruang angkasa NASA sungguh fantastis, sekitar 197 miliar rupiah. Iya, jelas saja, 70% dari harganya dialokasikan untuk modul pengendali dan ransel. Para astronom telah menemukan reservoir terbesar di ruang angkasa. Sayangnya, lokasinya paling jauh, 12 miliar tahun cahaya dari bumi. Uap air ini mengandung 140 triliun kali total volume air di seluruh lautan di bumi. Ruang angkasa seharusnya tidak berwarna hitam. Ada bintang di mana-mana. Bukankah seharusnya mereka menerangi sekitarnya? Bintang tidak selalu terlihat di setiap pandanganmu karena beberapa di antaranya masih terlalu muda untuk membuat cahayanya mencapai bumi. Sekilas, bulan seperti sama besarnya dengan matahari, tapi itu hanya ilusi. Matahari 400 kali lebih besar dari satelit bumi. Jarak ke matahari juga 400 kali lebih jauh daripada ke bulan. Makanya, terlihat berukuran sama besar. Saturnus memiliki bulan bernama Pan dan bentuknya seperti ravioli. Jaraknya hanya 32 km dan fungsinya seperti gembala bagi benda-benda yang membentuk cincin Saturnus. Bulan ini memberi ruang kosong antar cincin, dikenal sebagai celah Encke, dan membuatnya bebas dari partikel cincin.
Semua planet di tata surya akan muat di jarak antara bumi dan bulan serta masih tersisa ruang kosong. Ada fluktuasi suhu yang sangat besar di bulan. Di dekat ekuator satelit, suhu meningkat dari minus 173 derajat Celcius di malam hari menjadi 127 derajat Celcius di siang hari. Cincin Saturnus sangatlah tipis dibanding ukurannya. Jika kamu punya model skala Saturnus yang lebarnya 90 cm, cincinnya akan 10.000 kali lebih tipis dibanding pisau cukur. Umur Merkurius sudah sekian miliar tahun. Pada 2016, ilmuwan menemukan kelainan di permukaan Merkurius yang menunjukkan kalau ukurannya mengecil. Setelah penelitian lebih lanjut, mereka mendapati pendinginan Merkurius masih belum selesai. Meski Venus adalah planet terpanas di tata surya kita, di sana masih ada salju. Tapi tak seperti bayanganmu, salju dan hujannya berbentuk logam asam. Jangan liburan ke sana ya. Sehari di Uranus berlangsung selama 17 jam, 14 menit, 24 detik. Tapi planet ini punya kemiringan sekitar 98 derajat, sehingga satu musim di planet gas ini sama dengan 21 tahun di bumi. Mars punya 2 bulan, Phobos dan Deimos. Dalam 30-50 juta tahun ke depan, gaya gravitasi Mars akan menghancurkan Phobos dan kemungkinan akan membentuk susunan cincin di sekitar planet ini. Saya pasti sudah tak ada pada saat itu. Jika tidak ada gravitasi di ruang angkasa, bumi tidak akan bisa menarik bulan hingga berada di dekatnya. Semua planet dan bintang akan terbang bebas di jagat raya ini, saling bertabrakan, dan mungkin semuanya akan berakhir sangat cepat. Gravitasi bisa saja sangat kecil ukurannya, tapi tidak pernah hilang. Begitulah salah satu hukumnya. Bagi para astronaut dan ISS, gravitasi bumi hanya berkurang 10% di orbitnya, dibandingkan dengan gravitasi di atas tanah. Kalau kita membangun gedung setinggi 300 hingga 400 km, kamu tahu ini ketinggian jelajah ISS di atas permukaan bumi, lalu melempar batu dari puncaknya, batu itu akan jatuh sama seperti batu yang jatuh dari balkon rumahmu. Suhu inti bumi sepanas permukaan matahari. Ya, sebagian besar inti bumi terbentuk dari besi padat dan nikel yang dikelilingi cairan super panas dengan suhu mencapai 6.000 derajat Celcius. Para astronaut sudah mengonsumsi makanan pertama yang ditanam dan dipanen di luar angkasa pada tahun 2015. Makanan itu adalah selada romen merah yang telah tumbuh di ruang khusus selama 15 bulan. Dalam waktu dekat, kita mungkin tak perlu membawa segepok makanan keluar angkasa sehingga bisa menjelajah lebih jauh dan lebih lama tanpa kehabisan bekal. Ada lebih dari 120 juta puing sampah yang mengitari bumi. Sedihnya, semua sampah luar angkasa ini diciptakan oleh manusia. Puing luar angkasa bergerak dengan kecepatan sangat tinggi, yaitu 27.000 km per jam di sana. Jangan sampai ketabrak ya. Kamu mungkin sadar bahwa tidak ada angin surya di planet kita. Semua ini berkat inti bumi yang terdiri dari besi nikel dan kecepatan rotasinya yang cepat. Gabungan kedua faktor ini menciptakan medan magnet pelindung yang kuat. Bintik merah raksasa di Jupiter adalah badai super besar yang sudah menderu setidaknya selama 400 tahun. Saat pertama kali ditemukan, ukurannya 3 kali ukuran bumi. Jarak terjauh yang bisa kita lihat di luar angkasa saat ini adalah 13,2 miliar tahun cahaya. Teleskop luar angkasa Hubble butuh 10 tahun untuk membuat satu foto sejauh itu. Alam semesta diperkirakan berumur 13,7 miliar tahun, tapi tetap terus berkembang. Dan kini, diameternya mungkin sekitar 93 miliar tahun cahaya, tapi hanya itu yang bisa kita amati. Para ilmuwan meyakini ada jarak bertriliun-triliun tahun cahaya di luar tepi alam semesta yang sudah bisa kita amati saat ini. Komet diperkirakan datang ke tata surya kita dari awan Oort, sebuah bidang asteroid teoretis yang jaraknya sekitar 2000 kali jarak bumi ke matahari. Asteroid terbesar di tata surya disebut Vesta, dan saking besarnya ia terkadang disebut planet kurcaci. Perjalanan ke bintang terdekat selain matahari akan butuh 5 juta tahun jika naik pesawat komersial. Ini baru namanya penerbangan jarak jauh.